Teman-teman, pada edisi 23, Keluaran pasal 11 ini adalah merupakan tulah yang terakhir yang akan ditimpakan Tuhan kepada Mesir. Dalam ayat yang pertama dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, dia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini." Ya, kesabaran pastilah akhirnya dibatasi oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan benar-benar akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Firaun telah melewati batas terakhir dari kesempatan yang Tuhan berikan. Jika seseorang tidak bisa diperingatkan dengan 9 peringatan, dia sudah tiba pada titik yang memang tidak mungkin lagi untuk bertobat. Tulah ke-10 adalah tulah yang paling mengerikan dan yang paling buruk yang pernah ada. Bahkan untuk disesali pun tidak ada waktu lagi. Ayat 5 dan 6, Musa berkata kepada Firaun, "Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dan anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan." Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ya, tulah ke-10 yang menimpa Mesir adalah kematian anak sulung Mesir, dari anak sulung Firaun sampai anak sulung seluruh rakyatnya, termasuk anak sulung budak dan juga hewan Mesir. Tetapi Tuhan tetap membuat perbedaan. Ayat 7 berkata, "Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel." Ya, tulah kematian anak sulung ini hanya akan menimpa Mesir saja dan tidak akan terjadi kepada umat Israel. Tulah kematian anak sulung ini adalah pembalasan yang sangat mengerikan atas tindakan Firaun yang lalu, yang memerintahkan untuk melemparkan ke Sungai Nil setiap bayi laki-laki Israel yang lahir. Jadi ingat ini selalu, apa yang ditabur itu juga pasti yang akan dituai, baik cepat ataupun lambat. Jika yang kita tabur adalah kebaikan, maka yang akan kita tuai pastilah juga kebaikan. Tetapi jika yang kita tabur kejahatan, maka kejahatan juga yang pasti akan kita tuai. Bukan hanya itu saja, saat kita menuai, kita akan menuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Kematian anak sulung Mesir ini jauh lebih dahsyat daripada kematian bayi laki-laki Israel yang dibuang ke Sungai Nil. Tulah yang ke-10 ini jauh lebih mencekam, jauh lebih tragis, karena membunuh lebih banyak. Karena itu di dalam hidup ini, jangan mau dikuasai oleh nafsu kejahatan, jangan pernah berbuat sesuatu yang merugikan orang, jangan pernah menahan hak orang atau mengambil hak orang lain, jangan tertawa kalau merasa bisa membuat susah hidup orang lain, jangan pernah menjatuhkan orang lain dari belakang, jangan berkhianat, jangan menyabotase, jangan menghina atau merendahkan orang lain. Sebab ada masanya nanti kita akan membayar semua yang kita lakukan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 berkata, "Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya." Kita harus ingat ini. Walau yang kita tabur hanya 1 biji benih saja, tetapi yang akan kita tuai adalah apa yang dihasilkan oleh 1 pohon itu yang kita tanam. Mesir sudah membuktikan kebenaran ini. Karena itu jika kita adalah korban kejahatan, tak usah kita membalas. Sebab ada masanya nanti, apa yang orang perbuat terhadap kita pasti akan menimpa orang itu. Dan begitu juga dengan apa yang diambil dari kita. Ikhlaskan saja, sebab suatu hari nanti Tuhan pasti akan mengembalikan pada waktu yang tepat dengan jumlah yang berkali-kali lipat.
Saya selalu yakin bahwa jika Tuhan mengizinkan hak kita diambil orang, baik itu berupa uang, barang, peluang, atau reputasi kita, Tuhan tidak sedang mengizinkan kita hanya mengalami suatu kehilangan atau kerugian. Bukan. Tetapi Tuhan sedang mengambil sebagian yang kita miliki untuk disimpan sementara waktu yang nanti akan Tuhan kembalikan pada saat yang tepat dengan jumlah dan nilai yang berkali-kali lipat. Nah, ini yang terjadi dengan peristiwa tulah yang ke-10 ini. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati sehingga orang-orang Mesir akan memberikan emas dan perak dan semua harta yang berharga supaya bangsa Israel keluar dari Mesir. Kerja rodi mereka sebagai budak selama berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun yang seakan tidak mungkin akan dibayar, akhirnya akan dibayar oleh Mesir dengan pembayaran yang sangat mahal, dengan tulah kematian anak sulung Mesir dan dengan seluruh emas dan perak Mesir. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari kisah tulah yang ke-10 ini, selain daripada tadi apa yang sudah saya sampaikan? Nah, yang pertama, bagaimanapun juga Tuhan pastilah membuat perbedaan. Tulah yang ke-10 ini hanya terjadi kepada orang Mesir, tetapi tidak kepada orang Israel. Bahkan hewan peliharaan Israel pun tidak disentuh oleh tulah itu, yang digambarkan dengan ungkapan, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Tuhan tidak pernah salah sasaran. Orang percaya tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Karena itu, selalulah percaya bahwa selalu ada anugerah bagi umat Tuhan. Dan selalulah percaya bahwa umat Tuhan selalu ada di dalam lindungannya. Yang kedua, musuh akan tetap dikalahkan. Seperti kata Musa kepada Fir'aun pada ayat yang ke-8, dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Ya, pegawai-pegawai Fir'aun yang menjadi penasihat Fir'aun akan datang sujud kepada Musa dan Harun untuk meminta mereka dan umat Israel pergi. Jadi, sesulit apapun keadaan yang dialami umat Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan. Yang ketiga, walau Mesir sudah dihajar dengan 9 tulah dan diancam dengan tulah yang ke-10, Fir'aun akan tetap berkeras hati, tidak mengizinkan orang Israel pergi. Ayat 9 berkata, Fir'aun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Ingat ini selalu, jika kehidupan tampaknya begitu keras, tantangan dan ujian sepertinya tidak berkesudahan, Tuhan akan selalu mengimbangi dengan mujizatnya yang juga tiada akan henti. Jadi, tetaplah kuat di dalam iman, pertolongan Tuhan pasti tiba pada waktu Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.